Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dari absen 13 yaitu Hasna akan mempresentasikan tentang materi proses costing dengan metode average dan FIFO. Untuk Hasna dipersilahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode harga rata-rata tertimbang dan metode FIFO. Metode harga pokok rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok rata-rata tertimbang ini kemudian digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang dengan cara mengalihkannya dengan jumlah kuantitasnya. Untuk memberikan gambaran mengenai penggunaan metode harga pokok rata-rata tertimbang dan metode masuk pertama, keluar pertama disajikan dalam contoh berikut. Contoh PT Risa Rimendi memproduksi produknya melalui dua departemen produksi, Departemen 1 dan Departemen 2. Data produksi dan biaya produksi bulan Januari 2021 di kedua Departemen produksi tersebut disajikan pada slide selanjutnya. Metode harga pokok rata timbang Departemen pertama. Biaya yang harus diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produk adalah biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal dan biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Biaya melekat pada persediaan produk dalam proses awal merupakan biaya yang berasal dari periode sebelumnya. Dalam metode harga pokok rata tertimbang ini, biaya yang berasal dari periode sebelumnya ditambah dengan biaya dari periode sekarang. Kemudian dihitung rata-ratanya dengan cara membagi jumlah tersebut dengan unit ekuivalensi unsur biaya yang bersangkutan. Harga pokok rata-rata per unit ini kemudian dikalikan dengan jumlah unit produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya untuk menghitung total harga pokok produksi selesai tersebut. Harga pokok rata-rata per unit ini juga digunakan untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode. Di sini ada contoh dari PT Risa data produksi dan biaya produksi pada bulan Januari 2021. Dan di sini ada gambar 4.4 rumus perhitungan harga pokok-pokok rata tertimbang tampak dalam gambar di 4.4. Metode harga pokok rata-rata tertimbang. Departemen setelah departemen pertama. Harga pokok produk, pokok produk yang dihasilkan oleh departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama merupakan harga pokok kumulatif, yaitu merupakan penjumlahan harga pokok dari departemen atau departemen sebelumnya dengan biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang, untuk menghitung harga pokok persatuan kumulatif produk yang dihasilkan departemen setelah departemen produksi pertama. Perlu dihitung rata-rata harga pokok persatuan produk yang berasal dari departemen sebelumnya dan harga pokok rata-rata yang ditambahkan dalam departemen setelah di departemen pertama yang bersangkutan. Rumus perhitungan kedua macam harga pokok persatuan tersebut disajikan dalam gambar 4.8. Di sini ada gambar 4.8 tentang rumus perhitungan harga pokok per unit produk departemen kedua dengan menggunakan metode harga rata-rata tertimbang. Dan gambar 4.9 perhitungan harga pokok-pokok kumulatif persatuan produk departemen 2 dengan menggunakan metode harga pokok rata tertimbang. Sini ada gambar 4.11 laporan biaya produksi Departemen 2 bulan Januari 2021 dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang.
Metode masuk pertama, keluar pertama, first in, first out. Metode FIFO menganggap biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produksi yang awal periode masih dalam proses. Baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit ekuivalensi, tingkat penyelesaiannya persediaan produk dalam proses awal harus diperhitungkan. Unit ekuivalensi biaya bahan baku Departemen 1 dihitung dengan memperhatikan tingkat penyelesaiannya bahan baku dalam persediaan produk dalam proses awal. Karena tingkat penyelesaian biaya bahan baku dalam persediaan produk dalam proses awal adalah 100%, maka biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang sebesar 20 juta rupiah di Departemen 1 tersebut tidak lagi diserap untuk penyelesaian persediaan produk dalam proses awal. Dengan demikian, biaya bahan baku tersebut hanya digunakan untuk menyelesaikan 31.000 kg, 35.000 kg sampai 4.000 dikurangi 4.000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 dan 9.000 unit produk yang pada akhir periode masih dalam proses di Departemen 1. Unit ekuivalensi biaya bahan baku Departemen 1 dihitung dalam gambar 4.12. Di sini ada metode masuk pertama, keluar pertama, first in, first out. Di gambar 4.12 dan 4.13, 4.14 dan gambar 4.15. Saya ada metode masuk pertama, keluar pertama, first in, first out. PT Risa Rimandi, Rapal Biaya Produksi Departemen 1, bulan Januari 2021. Dan gambar 4.1, perhitungan harga pokok produksi persatuan produk yang dihasilkan Departemen 2. Sini ada gambar 4.19, laporan biaya produksi Departemen 2 dengan menggunakan MPKP. PT Risa Rimandi, laporan biaya produksi Departemen bulan April 2021. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan, sanggahan, atau tambahan sanggahan, dipersilahkan. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau sanggahan, bisa ditanyakan sekarang. Izin bertanya. Ya, Mbak Fatanin. Untuk Hasna, mau dijawab sekarang atau ditampung dulu? Antara dua metode tersebut, apa sih metode yang sering digunakan dan apa alasannya? Terima kasih. Untuk Alvina, bisa ditanyakan. Baik, saya Alvina Graini izin bertanya. Dari kedua metode tersebut, apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing?
Silakan untuk Hasna bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Hanin. Dari kedua metode tersebut, mana yang sering digunakan dan apa alasannya? Kalkulasi biaya rata-rata dan kalkulasi biaya FIFO masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri. Pemilihan salah satu metode itu akan tergantung seluruhnya pada sikap manajemen mengenai prosedur penentuan biaya yang lebih layak dan praktis. Metode rata-rata umumnya lebih mudah untuk digunakan karena perhitungannya lebih mudah. Metode ini paling sesuai jika hanya bahan baku, biaya konversi, dan tingkat persediaan stabil. Kalau metode FIFO paling sesuai dengan digunakan apabila tingkat harga bahan baku, biaya konversi, atau tingkat persediaan berfluktuasi. Metode FIFO itu lebih disukai tiap periode. Baik, untuk Fatanin, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih. Silakan untuk Hasna menjawab pertanyaan dari Alvina. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Alvina. Dari kedua metode tersebut, apa kelemahan dan kelebihannya? Kelebihannya, keuntungan dan kelebihan metode rata-rata berada di antara metode FIFO dan LIFO. Kalau yang kedua, setiap terjadinya perubahan jumlah persediaan barang baik karena pembelian maupun karena adanya penjualan yang dilakukan. Kalau kekurangannya metode average itu, keuntungan dan kelebihan metode rata-rata berada di antara metode FIFO. Kelebihan dari FIFO yaitu menghasilkan harga pokok penjualan yang rendah, yang kedua menghasilkan laba kotor yang tinggi, yang ketiga menghasilkan persediaan akhir yang tinggi, yang keempat selama periode inflasi atau kenaikan harga penggunaan FIFO akan mengakibatkan hal ini, tapi dalam kondisi ekonomi turun terjadi kebalikannya. Yang kelima, nilai persediaan disajikan secara relevan di laporan posisi keuangan. Kekurangan dari FIFO yaitu pajak yang dihasilkan lebih besar dan laba yang dihasilkan kurang akurat. Untuk Alvina, apakah jawabannya bisa dipahami? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi?
Saya izin bertanya. Ya, Memperhitungkan adanya persediaan dalam proses awal. Terima kasih. untuk Hasna, silakan dijawab pertanyaan dari Vernika. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vernika. Dalam satu departemen produksi itu, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Produk dalam proses awal periode ini akan membawa harga pokok persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok persatuan yang dikeluarkan oleh departemen produksi yang bersangkutan dalam periode sekarang. Dengan demikian, jika dalam periode sekarang dihasilkan produk selesai yang ditransfer ke gudang atau ke departemen berikutnya, harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk selesai tersebut. Baik, bagaimana untuk Vernika? Apakah bisa diterima? Sudah, terima kasih. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Apa saja kendala saat menghitung menggunakan metode rata-rata setimbang? Terima kasih. Untuk Hasna, silakan dijawab pertanyaan dari Tarisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tarisa. Bagaimana kalkulasi metode rata-rata average? Dalam kalkulasi atau penetapan biaya rata-rata, apa saja kendala saat menghitung menggunakan metode rata-rata timbang? Metode ini menghendaki semua unit yang identik, namun di lapangan tentu situasinya akan berbeda. Bahkan mungkin harga yang lebih baik akan hadir. Di samping itu, masalah akan timbul saat pemasok mengganti produk dengan versi baru, namun memberi nama yang sama dengan stok lama. Akhirnya, metode biaya rata-rata tertimbang adalah retrospektif, dalam artian harus melihat kembali selama periode pembelian untuk melihat apa yang dibayarkan per unit. Baik, untuk Tarisa, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, sudah. Terima kasih. Dari teman-teman lain, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Saya izin bertanya. Iya, silahkan. Apa dasar penggunaan dari metode FIFO? Baik, untuk Hasna bisa dijawab pertanyaan dari Denisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Denisa. Apa dasar penggunaan metode FIFO? Metode FIFO itu digunakan atas dasar asumsi bahwa biaya atau kos pembelian produk harus disesuaikan dengan laba atau hasil penjualannya. Nantinya kos atau biaya persediaan produk yang masuk terakhir akan dijadikan sebagai patokan biaya barang yang masih tersisa hingga di periode akhir. Bagaimana untuk Denisa, apakah jawabannya bisa diterima?
Baik, terima kasih. Jawaban bisa diterima. Baik, silahkan untuk pertanyaan yang lain. Saya Andi Nagri, izin bertanya. Bagaimana kalkulasi metode rata-rata? Baik, untuk Asna bisa dijawab pertanyaan dari Andina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andina. Bagaimana kalkulasi metode rata-rata? Dalam kalkulasi atau penetapan biaya rata-rata dalam hal ini, berarti bahwa biaya persediaan awal barang dalam proses digabungkan dengan barada yang baru. Kemudian biaya unit-unit yang ditransfer ke departemen berikutnya dihitung melalui perkalian jumlah unit yang ditransfer dengan biaya akhir per unit. Dalam metode rata-rata, biaya persediaan awal barang dalam proses ditambahkan ke biaya dari departemen sebelumnya dan biaya bahan, pekerja dan overhead pabrik yang dikeluarkan selama periode itu. Biaya per unit akan ditentukan dengan membagi biaya-biaya ini dengan kuantitas produksi ekuivalen unit serta biayanya kemudian ditransfer ke departemen berikutnya sebagai suatu angka kumulatif. Baik, untuk Andina, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Selanjutnya dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk kemarin kan kita sudah diberikan materi biaya produk rusak. Saya bertanya bagaimana pembebanan biaya produk rusak menurut sistem perhitungan biaya proses dan menurut sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Baik, untuk Asna, bisa dijawab pertanyaan dari Nadia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Kalau proses costing itu biaya dibebankan pada tiap-tiap departemen dilalui dalam pembuatan produk. Misal departemen penyimpanan barang, departemen produksi, departemen pengalengan, departemen pemasaran. Kalau job order costing itu biaya dibebankan terhadap tiap-tiap pesanan ini lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang yang tidak produksi massal.
Baik, untuk Nadia, apakah bisa diterima? Iya, bisa diterima. Apakah dari teman-teman lain ada pertanyaan lagi? Belum ada. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, akan saya tutup. Terima kasih untuk presenter, terima kasih untuk Hasna yang sudah mempresentasikan PPT-nya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.